Adik. Sebentar. Saya punya ada Bapak Ibu sektor pelayanan 11 yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya atas nama Presbiter sektor 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, sektor 11 yang sudah bergabung untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan terutama kepada Ibu Marce Manopo, Penatua Marce Manopo dari sektor pelayanan 3. Terima kasih atas kehadirannya, Bu Marce, sebagai melayani pada malam hari ini adalah pelayanan yang terakhir. Ya. Saya juga yang terakhir di sektor 11 sebagai liturgus. Kita memang dikasih kesempatan semua presbiter untuk melayani di sektor-sektor. Terima kasih atas kehadiran Bu Marce. Tuhan memberkati Bu Marce di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, tuan rumah pada malam hari ini, selamat malam Pak Simamora. Terima kasih atas kesediaannya untuk menerima kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya memberikan kesempatan kepada Pak Simamora sebagai tuan rumah untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan Pak. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita. Selamat malam. Saya sebagai para keluarga Simamora mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Sektor Pelayanan 11 karena telah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Semoga ibadah kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam sebelum masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Selesai. Kita masuk dalam ibadah. Memiliki loyalitas dan komitmen total adalah dua kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Dan untuk memiliki kualitas-kualitas itu dibutuhkan usaha yang keras secara intensif. Dengan kata lain, seseorang yang ingin menjadi pelayan Tuhan yang berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang harus mampu mengembangkan dirinya terus-menerus untuk bertumbuh dari hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Loyal berarti setia. Di dalam loyalitas atau kesetiaan terkandung unsur bisa dipercaya. Artinya, mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan dengan setia tanpa merasa terpaksa, apalagi disertai keluh kesah dan persungutan. Adalah mustahil kita disebut memiliki loyalitas, sementara kita tidak bisa dipercaya. Jadi, orang yang loyal bagi Tuhan selalu tulus dalam mengerjakan apapun karena kepura-puraan tidak bisa mengiringi loyalitas. Kita tidak akan loyal kepada Tuhan kalau kita memiliki hati yang pura-pura dalam pelayanan. Selain itu, dalam diri orang yang mengaku loyal kepada Tuhan,
akan dapat dilihat jelas besar kasih-Nya kepada Tuhan yang berdampak dalam mengasihi sesama. Jemaat Tuhan, mari kita datang beribadah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan mengasihi-Nya. Oh, nggak ada suara, Luis? Nggak ada suara? Iya. Nggak ada suara? Bentar, Bu. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesenduk, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Luis, suaranya hilang. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesenduk, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat meninggalkan segala kesibukan kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, untuk hadir di sini, di sektor 11 secara Zoom, untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang lain, Tuhan, hadirkan mereka bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Simamora, istri dan anak-anak yang sudah membuka pintu rumahnya, terutama pintu hatinya untuk kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan berkati Simamora, istri dan anak-anak dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini juga kami mau berdoa kepada pelayan firman, yaitu Penatua Ibu Marce Manopo, yang akan melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, sehingga beliau dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya firman yang akan disampaikan nanti dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak.
Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur secara responsoria. Terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara responsoria antara saya dengan Ibu Marce EPF, Ibu Marce Manopo. Yang mengatakan, jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau Gak dengar, Mar. Internetnya terganggu. Mar, saya ulangi. Saya ulangi. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Marce. tidak ada suara. Ya. Marce dengar, Bu Marce? Saya dengar, tapi Ya. bacaan tidak. Ya. Saya ulangi ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kasih setia Tuhan membuatku tegun. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku.
Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Bersyukurlah kami Tuhan. Pada malam hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah sektor pelayanan 11. Kami rindu untuk mendengarkan kekayaan firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar dikala kami membaca firman-Mu kami mengerti, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami, mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Ampuni dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena sedia anak-anak-Mu mendengarnya. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang mengatakan, lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja. Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di manakah tuanku raja ada, baik hidup maupun atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
Saudara kekasih Kristus, ada banyak teks dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana konsekuensi dari dosa dan kesalahan harus dihukum Allah. Konsekuensi dosa dari Daud yang membuat Allah murka, yaitu memberi perintah kepada panglima perang Yoab agar prajurit gagah perkasa Uria ditempatkan di barisan terdepan dalam pertempuran yang hebat supaya ia terbunuh mati. Saudara tahu, surat perintah yang ditulis Daud itu diberikan Daud kepada Uria untuk diserahkan kepada Yoab. Uria prajurit yang jujur. Dia tidak membuka surat kematiannya itu di tengah perjalanan. Singkat cerita, Uria terbunuh mati dalam medan pertempuran. Daud dengan senang hati dapat menikah dengan istrinya Uria, yaitu Batsheba yang elok rupawan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Oleh sebab kejahatanmu, mengambil Batsheba menjadi istrimu, maka pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan malapetaka Tuhan timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. 2 Samuel 12 ayat 10 dan 11. Peringatan ini terjadi di tengah keluarga Daud. Pertama, Absalom membunuh Amnon kakaknya, yang lain ibunya, karena memperkosa Tamar adik kandungnya Absalom. 2 Samuel 13 ayat 29 sampai dengan 39. Dan dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini berkisah, Absalom mengadakan persepakatan gelap untuk merebut takhta kerajaan Israel Raya dari Daud ayahnya. Pedang dan malapetaka Tuhan timpakan kepada Daud dari keluarganya sendiri, antara lain anak kandungnya sendiri. Ketika Daud mendengar tentang persepakatan gelap Absalom itu sebagai raja yang berkuasa atas kerajaan Israel Raya dan semua suku di Israel, seharusnya Daud segera mengirim bala tentaranya untuk menggagalkan niat jahat Absalom. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Absalom anak kandungnya. Daud memilih segera melarikan diri dari Yerusalem bersama-sama dengan pegawai-pegawainya yang setia dan taat kepadanya, yang loyal dan memiliki komitmen total kepada Daud. Daud mengalah, tapi bukan berarti kalah. Bacaan selanjutnya mengisahkan Absalom terbunuh. 2 Samuel 18 ayat 14 dan 15. Oleh Panglima Yoab. Walaupun Daud memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, perlakukanlah Absalom dengan lunak karena aku rajamu. Dalam pelariannya, Daud memperoleh dukungan moral dari rakyatnya. Penduduk kerajaan Israel Raya prihatin dan menangis sedih menyaksikan Daud, raja yang gagah perkasa, harus melarikan diri karena ulah anaknya Absalom ingin menjadi raja.
dalam perjalanan melarikan diri, Daud mengadakan percakapan dengan Itai, orang Gad yang ikut bersama Daud melarikan diri dari Yerusalem. Gad adalah salah satu kota terpenting dari kelima kota suku Filistin. Jadi Itai adalah orang Filistin yang meninggalkan Gad, kota asalnya, mengikuti Daud dengan setia. Tapi Daud menanyakan kesungguhan loyalitas dan komitmen Itai. Dia berkata, pulanglah, sebab engkau orang asing, orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, jadi pulanglah. Dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mungkin saja Daud berpikir dalam perjalanan mengembara, tiba-tiba Itai membelot menjadi musuh dalam selimut. Bisa jadi. Juga orang-orang Pleti dan Kreti yang dipimpin oleh Itai adalah dua suku dari Filistin. Kedua suku ini memang dipekerjakan sebagai pengawal pribadi Raja Daud. Bukankah sering terjadi kudeta, mengambil alih kekuasaan secara paksa? Kejahatan bisa terjadi karena ada keinginan dan kesempatan. Ini bahaya. Daud perlu tahu persis loyalitas dan komitmen Itai. Dan untuk meyakinkan Raja Daud, bersumpahlah Itai, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku Raja, di mana tuanku Raja ada, baik hidup dan mati, di situ hambamu juga ada. Itai menyebut demi Tuhan yang hidup, artinya dia mengakui Tuhan Allah Israel yang hidup, Allahnya Daud yang menjadi taruhannya, yang menjadi saksi loyalitas dan komitmennya terhadap Daud. Padahal Itai penyembah berhala. Dia kan orang Filistin. Tuhan Israel, Tuhannya Daud yang berperkara antara Daud dan Itai. Itai mengakui dan mengimani Tuhannya Daud berarti dia sungguh-sungguh dengan komitmennya, dengan janjinya mau mengikuti Daud dengan setia dan taat sampai mati. Seakan Itai mau bilang begini, engkau bukan Raja Israel saja, tapi engkau Rajaku juga. Aku hambamu. Karena yakin akan sumpah dan janji Itai bahwa tidak mungkin berkhianat, maka Daud merespons loyalitas dan komitmen Itai dengan menyambut penuh sukacita kehadiran Itai dan pasukannya dan berkata, jika demikian, berjalanlah lewat. Bahkan kemudian bacaan selanjutnya, Itai diangkat jabatannya setingkat dengan Yoab dan Abisai, kepala pasukan untuk berperang bersama. Itai loyal sekali dan taat total kepada Daud. Jadi Daud dan Itai saling percaya dan membutuhkan. Itai butuh jaminan hidupnya juga pasukannya dari Daud. Daud butuh Itai dan pasukannya untuk berperang bersama. Saudara kekasih Kristus, sebagai pelayan Tuhan harus memiliki loyalitas, setia, taat, tulus,
bisa dipercaya dan juga memiliki komitmen, janji memegang teguh dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh janji yang diucapkannya. Memiliki loyalitas dan komitmen seorang pelayan Tuhan artinya seorang yang mengerjakan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, lakukanlah dengan setia, tulus, tanpa terpaksa, tidak berkeluh kesah atau persungutan, juga tidak pura-pura. Seorang pelayan yang loyal kepada Tuhan terlihat jelas pada betapa besar kasih-Nya kepada Tuhan yang berdampak dalam mengasihi sesamanya. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya engkau berbuat curang kepada sesamamu? Bagaimana mungkin engkau mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, tetapi engkau gembala kecil, tidak mengembalakan domba dengan baik? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari. Yehezkel 34 ayat 4. Bagaimana mungkin engkau dan saya memberitakan firman Tuhan tentang kejujuran, bersihnya hidup jauh dari dosa, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari engkau dan saya didapati tidak bernilai di hadapan Tuhan. Kan yang bisa menilai Tuhan, toh bukan saudara atau saya. Saudara kekasih Kristus, dalam kebersamaan, bahkan dalam persekutuan, dalam pelayanan, masalah tetap ada. Baku tak salah, terus baku marah, bisa terjadi. Tunggu kalau semua Natal baru baku baik. Itu manusiawi, itu wajar karena dia terluka hatinya. Tetapi saya mau katakan, itu tidak wajar buat orang Kristen. Mengapa? Membalas kasih dengan kebencian itu kejahatan. Membalas kasih dengan kasih itu manusiawi, lumrah. Tapi membalas kebencian dengan kasih, itulah yang ilahi, yang Tuhan minta saudara kerjakan, supaya membedakan engkau dengan orang yang di luar sana. Maaf, saya tidak tahu. Semoga tidak ada di sektor 11. Mungkin ada di antara diaken penatua terpilih. Tapi ada beberapa jemaat pernah berucap kalimat penolakan. Kok bisa dia terpilih? Dia kan bla 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 bla. Saudaraku yang mengalami penolakan, hatimu sedih, dirimu tidak ada sukacita, batinmu terluka, sedih boleh, tidak nyaman boleh, tapi saya mau katakan
jangan dibesarkan. Luka batin pada dasarnya diperparah bukan karena perbuatan orang lain yang menyakitimu, tapi justru pada respons dirimu atau sikap hatimu yang berlebihan terhadap perbuatan orang tersebut. Mohon pertolongan Tuhan. Lepaskan pengampunan dengan penuh sukacita. Maka dirimu memperoleh hati yang penuh damai sejahtera. Lalu bangkitlah. Jalanilah tugas pelayananmu. Tapi jangan berjuang sendiri. Dirimu butuh Tuhan. Libatkan Tuhan dalam gerakan pelayananmu. Kekristenan dibangun pada pengharapan bahwa tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berdoalah dulu, baru melangkah. Jangan sudah melangkah dulu, lalu gagal. Baru tanya Pak Tuhan, apa Tuhan kita gagal? Karena you dari awal tidak melibatkan Tuhan. Bersama Tuhan, dirimu membuat pembuktian bahwa ternyata penolakan yang mereka buat adalah kekeliruan besar. Buatlah pembuktian pada dirimu bahwa orang yang menolak dirimu membuat kesalahan fatal karena yang ditolak adalah pribadi yang berkualitas. Amin. Begitu mentalitas orang Kristen. Jangan mental cowok, mental tempe. Engkau dan aku bisa dipakai Tuhan bergerak bersama Tuhan. Menjadi alat di tangannya untuk melayani sesama. Malam ini terakhir saya untuk melayani jemaat di GPIB Jatipon. Tanggal 30 akan melayani peneguhan di akan Penatua. Periode 2022-2027. Saya mau berbagi tips berkat. Tolong disimak. Terutama mereka yang baru akan mau melaksanakan pelayanan sebagai presbiter. Jika kebersamaan yang Tuhan anugerahkan dengan orang-orang terdekat dalam hidupku, keluargaku, sahabatku, partnerku pelayanan, atau siapapun di perjalanan pelayanan, terdapat beberapa hal yang tidak menyenangkan, menyakitiku, dan membuat hatiku terluka. Aku akan menulis kisah pahit itu di atas dasar pasir hatiku, agar angin cinta kasih Tuhan menghapus kenangan pahit itu. Namun, kalau dalam perjalanan yang indah aku jalani, berbagai perbuatan menyenangkan aku dapat, kebahagiaan aku nikmati bersama-sama, aku akan menulis peristiwa indah itu di atas batu hatiku.
agar ketika datang badai kebencian, permusuhan, tidak akan bisa menghapus kenangan-kenangan indah itu bersamamu. Ingatlah tiap kebaikan, lupakanlah kejahatan. Selamat menulis kisah pedih di atas pasir hatimu agar terhapus oleh angin cinta kasih Tuhan. Tulislah hal-hal yang indah di atas batu hatimu, walaupun badai kebencian datang menerpa, tidak akan mampu menghapus kenangan indah itu. Supaya perjalanan persekutuan dan pelayanan kita tetap dalam bingkai damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Engkaulah hadir dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan. Dan biarlah itu mendapatkan tempat di hati setiap orang yang mendengarkan. Agar firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak-Mu, menjalani perjalanan hidup ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kuduskan kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga kami tetap hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami. Selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga Perdamaian Simamora yang dengan penuh sukacita menerima sebagai tuan rumah dalam ibadah keluarga rutin sektor pelayanan 11.
Tuhan berkati Bapak Ibu Perdamaian Simamora, kesehatan mereka, usaha-usaha mereka untuk mempertahankan hidup bersama anak-anak yang mereka kasihi. Berikanlah yang terbaik Tuhan. Untuk mereka bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bagi anak-anak kedua, anak gadis Erika dan Elinda, mereka masih dalam bangku pendidikan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kedua anak ini di dalam menuntut ilmu. Jaga dan pelihara mereka. Terutama mereka sudah melakukan belajar tatap muka. Tuhan hindari mereka dari segala macam sakit penyakit. Dengan patuh pada protokol kesehatan. Dipersiapkan oleh orang tua dari rumah. Dan Engkau berkati belajar mengajar daripada anak-anak Erika dan Elinda ini di sekolah mereka masing-masing. Buatlah mereka berhasil Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan dan juga menjadi kerinduan orang tua untuk masa depan mereka. Karena Tuhan turut berkarya bersama anak-anak ini dan juga memberikan kemampuan kepada orang tua untuk membiayainya. Kami yakin Tuhan, kepasrahan diri orang tua juga kepadamu. Karena mereka mau anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berguna bagi masyarakat nusa dan bangsa. Berguna bagi keluarga dan diri sendiri. Dengan Engkau memberikan kepada kedua anak kekasih ini tercapai apa yang mereka cita-citakan dan dirindukan oleh orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sedang berkarya di tengah keluarga Bapak Ibu Perdamaian Simamora. Dalam segala pergumulan rumah tangganya. Biarlah sukacita, damai, sejahtera selalu ada dalam keluarga ini. Mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga mereka terpelihara dan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoalah kami Tuhan bagi mereka yang sedang terganggu kesehatan fisik mereka. Anak kekasih Jason Koyongian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentina Mamuko, Ibu Eta Siahaan Mantiri, semuanya dalam proses penyembuhan. Ya Tuhan, hibur mereka, beri mereka kekuatan, kesabaran, sampai dengan Engkau memberikan kesembuhan ilahi yang sempurna bagi mereka. Engkau yang menuntun mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan berkati
segala daya upaya keluarga, dokter, juru rawat, semua yang menaruh belas kasihan Tuhan berkati, sehingga proses kesembuhan segera terjadi. Bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk para lansia, secara khusus Opa Alex tua Patinaya yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jamah sembuhkan Opa Alex tua Patinaya ini. Hibur dia, beri dia kekuatan, kesembuhan Engkau akan berikan kepadanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan itu pasti akan terjadi. Kepada Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Deice Sekeon, Oma Agnes Sampur, Oma Tin Jarnuzi, Oma Tini Dondo Kambe, Opa Hans Mantiri, Opa Ongir Walu, Opa Willy Sutanto, dan Opung Altar Siahaan. Di masa lanjut usia mereka bukan berarti mereka tidak berarti lagi bagi keluarga. Tapi justru Tuhan pakai mereka menjadi teladan bagi anak cucu menantu. Tentang bagaimana iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau tetap memberikan pengharapan kepada mereka. Dan diteladani oleh anak cucu dan menantu. Ketegaran iman yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka berkeyakinan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Masa tua ini adalah masa indah. Masa yang masih bisa berbuah dengan keteladanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Beri sukacita kepada Oma dan Opa ini dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika mereka menjalani kehidupan ini. Mereka bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi anak cucu. Setidaknya menasehati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga dan pelihara Opa dan Oma ini. Yang adalah biji matamu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih setiamu. Berdoalah kami untuk pergumulan saudara Hermin. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang digumuli oleh saudari Hermin ini. Tuhan, tolong apa yang dia butuhkan, yang sedang digumuli oleh dia. Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan jawab doanya. Biarlah dia hidup dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Jangan sampai dia merasa ditinggal sendiri. Kalaupun orang tua, teman-teman, sanak saudara meninggalkan dia. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan anak ini menjalani kehidupannya hari lepas hari dalam pergumulannya. Mungkin juga pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, dan pergumulan apapun Tuhan.
Engkau jauh lebih besar dari pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Beri dia kelepasan, sukacita, damai sejahtera di hatinya. Pergumulan boleh ada, tetapi biar dia punya pengharapan teguh. Tetap berpengharapan pada Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan rancangan terbaik bagi dia. Seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ajarlah anak kami ini, Hermin, menunggu kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berdoalah kami untuk anak-anak kekasih kami yang sedang mengikuti pendidikan. Mungkin ada yang sedang mengikuti ujian akhir, ujian semester, atau apapun Tuhan, kami mohon beri hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak kami. Kesehatan fisik mereka Tuhan jamin. Dan terutama ketegaran iman juga, orang tua turut berperan untuk menjaga akan ketegaran iman anak-anak di dunia ini yang sudah makin menggoda, makin menyesatkan. Kami mohon Tuhan jaga dan pelihara anak-anak ini. Biarlah mereka berusia anak-anak mengikuti sekolah minggu sesuai dengan usia mereka masing-masing. Dan yang para pemuda taruna, biarlah mereka mengikuti kegiatan bersama-sama dengan pemuda. Karena pemuda adalah masa sekarang, bukan masa depan gereja. Karena mereka semua sedang berkarya. Kami boleh beribadah secara daring. Karena mereka bekerja keras untuk melakukan segala-galanya. Teknologi yang maju, di mana kami orang tua kurang mampu untuk mengikutinya. Tapi kami bersyukur anak muda di zaman sekarang ini. Mereka mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Melalui IT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga dan pelihara mereka. Masa depan gereja ada di tangan anak-anak muda ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Mohon Tuhan, ingatkan kepada anak-anak kami. Untuk bergaul, mendapatkan pasangan hidup yang seiman, takut akan Tuhan. Dan yang sepadan untuk membangun rumah tangga Kristen untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa. Karena tergiur dengan kemajuan dunia ini. Tolong mereka bersama orang tua menjaga kesucian tubuh mereka. Sampai tiba saatnya mereka mendapatkan pasangan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, tolong Tuhan, buka lahan pekerjaan bagi mereka. Sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang mereka miliki. Biarlah mereka juga berseru kepadamu Tuhan. Jika mereka mau melamar pekerjaan ini, mereka berdoa kepadamu Tuhan untuk memperoleh pekerjaan ini. Demikianlah kehidupan anak-anak Kristen. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Berdoalah kami Tuhan untuk seluruh jemaat sektor 11
untuk kesehatan, dan juga pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Kami mau serahkan dalam tangan kasih setiamu. Berkati mereka semua. Dan berkati persekutuan yang dilakukan di dalam sektor ini. Engkau berkati Tuhan, Korsek 11 beserta dengan presbiter yang masih bertugas sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ini. Secara khusus kami mau berdoa, membawa dalam tangan kasih setiamu presbiter yang akan diteguhkan pada tanggal 30 Oktober nanti. Calon tetap, dia akan penatua. Siapapun mereka, itu adalah pilihan-Mu Tuhan. Berkati mereka, beri mereka kekuatan agar mereka dapat melayani dengan penuh loyalitas dan berkomitmen yang teguh kepada Tuhan untuk menjadi sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia dan taat sampai mati. Terima kasih Tuhan. Pada tanggal 30 mereka akan mengaku dengan sepenuh hati, ya dengan segenap hati untuk melakukan pelayanan ini. Kuatkan mereka Tuhan. Jangan hanya berucap, tetapi pelaksanaan pelayanan itu yang terutama. Sebagai bukti kasih setia Tuhan terhadap mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur permohonan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam kehendak Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Tidak kedengaran. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Petik sesendu dan bunyikan, marilah menari seiring gendang, marilah berpestur memuji Tuhan dan bersuka cita karena kasih-Nya. Di hadirat Tuhan umat-Mu datang, bawa hasil bumi berkat yang Kau beri. Terimalah ya Tuhan serta kuduskan, untuk akan melayani-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang mengalir dan memenuhi kehidupan rumah tangga kami. Kalau sekarang kami dapat membawa persembahan syukur dalam ibadah saat ini, kiranya Tuhan berkenan dan memberkatinya. Pengelola persembahan ini pun Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini menjadi alat kesaksian tentang Kristus Yesus, penebus hidup kami, yang adalah Allah yang penuh kasih. Terimalah syukur hati kami saat ini. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah pribadi-pribadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sedapat-dapatnya, bila hal itu bergantung kepadamu,
hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih Bu Marce. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Marce. Terima kasih Pak Simora. Terima kasih Bu Meti. Sama-sama Makasih semua. semuanya. Semuanya terima kasih. Iya Bu Terima Janusi. kasih. Terima kasih. Makasih Bu Marce. Makasih. Makasih Tante. Bu Marce itu Bu Janusi. Bu Janusi. Iya, iya. Makasih Pak Simamora. Mama Marce. Terima kasih Tante Meti, Pak Simamora. Terima kasih semua. Kayak Tea. ketemu yang ya, ya, ya. Keluarin dong buka-bukanya mau difoto. Berdoa dulu Ibu Meti. Belum, berdoa dulu. Mari. Iya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan, Bapa sungguh baik, sehingga ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan tiada kurang satu waktunya Bapak. Terima kasih untuk firman-Nya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marce Manopo dengan sangat jelas dan sangat baik sekali Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai orang percaya ya Bapak. Terima kasih untuk Bu Marce yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati Bu Marce dan seisi rumah.
dari hari lepas hari diberkati, makin heran lagi di dalam Tuhan, di dalam pelayanan yang Bu Marce lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pas Imamora yang sudah menerima kami beribadah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, dan Tuhan menyertai Pas Imamora seisi rumah dari hari lepas hari dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir dalam Zoom malam hari ini, maupun yang tidak hadir. Tuhan juga menyertai mereka, menyertai kami semua di dalam hidup dan kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, dan biarlah doa-doa yang kami sampaikan pribadi lepas pribadi, Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau mengabulkan doa-doa kami, Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa permohonan kami, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Aduh, Sekali Mona lagi sudah terima muncul. kasih. Terima kasih Ibu Marce. Ya. Siapa lagi? Foto dulu. Siapa yang mau foto? Luis. Luis, Oke, boleh dibuka kameranya. kameranya Ayo saya. kameranya semua. Semua. Luis juga dibuka dong. Ibu Linda. Pak Hans Mantiri. Mana? Ita. Bro Hans. Nggak ada, Om Hans. Tidur. Mas tidur. Ita, ayo. Linda. Joyce. Oke, kita Linda foto Muspeter. hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi. Kali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Luis. Terima kasih. Terima kasih. Luis, terima kasih. Terima kasih Oma Marce. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Marce Manopo, terima kasih. Pak Simomora, terima kasih ya Pak Simomora. Mana nih Bapak Simomora nih? Mona, makasih konsep Mama. Makasih. Iya. Ada pengumuman nanti minggu depan di keluarga Pak Hani. Edelmans. Dan yang bertugas adalah Pak Stephen Pati. Selamat melayani. Terima kasih Oma. Terima kasih. Marce, sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih. Sudah mengikuti ibadah. Terima kasih Tante Miti. Sama-sama, Mon. Sama. Berkati semuanya. Pelayanan terakhir ini. Pelayanan terakhir. Pelayanan terakhir ya. Ya. Belum dong, kan masih ada PKP. Ada Iya, tapi sudah tidak ada penatua dong. Ya sudah, bukan penatua kan? Doang. Ini hari Apa terakhir. boleh? Ya. Sama Bu Marce Oma juga. veteran Oma ya Oma. Meritus. Oke. Oke, selamat Terima malam kasih semua. semua yang hadir. Bapak. Saya Miss ya. Dalam. Udah nggak ada pengumuman. Nggak ada. Udah pengumuman itu aja minggu Itu depan. aja sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Lea sehat, Lea. Nah. Puji Tuhan. Berseri-seri. Dadah. Dadah. Semua dadah.